Baik Kak, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di Depala. Di video kali ini saya akan mengajak kalian membahas sebuah kisah hidup seorang wanita yang kehadirannya tidak diterima baik oleh orang tua kekasihnya dan justru membawanya pada sebuah kemalangan. Mau tahu bagaimana ceritanya pengorbanan wanita ini? Berikut kisahnya. Aprilia Nona Ina, seorang gadis yang diduga meninggal karena dibunuh secara keji di desa Tenateke, kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nona Ina adalah seorang gadis kelahiran 1 Agustus 2005. Almarhum Nona Ina adalah anak keempat dari 9 bersaudara. Semenjak ia kecil, Nona Ina dibesarkan oleh kakek dan neneknya yang tinggal di desa Matalombu, kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nona Ina diduga tewas karena dibunuh secara keji, dan kisah tragis ini diawali saat Nona Ina memiliki seorang kekasih bernama Octavianus Madenu. Nona Ina dan Okta berpacaran semenjak tanggal 21 Oktober 2018. Saat itu Nona Ina sedang bekerja di Surabaya. Okta berasal dari Wewewa Selatan, dan setelah menjalani cinta dengan Okta, pada akhirnya Nona Ina dan Okta menikah. Di saat itu tanggal 2 November 2021, keluarga Okta masuk meminta sesuai adat Sumba dengan membawa seekor kuda dan juga sebatang parang. Diputuskan dalam pertemuan keluarga tersebut bahwa di tanggal 30 Oktober 2022 akan dilangsungkan urusan adat. Setelah pernikahannya, Okta memboyong Nona Ina ke kampung halamannya di Tenateke, tempat Okta berdomisili. Nona Ina tinggal bersama kedua orang tua Okta yang bernama Bora Billy dan juga Justinani Damalo, serta adik Okta Marius Mawuate dan Paulina Bora. Tetapi ternyata kehadirannya tidak diterima baik oleh mertua dan juga ipar-iparnya. Akan tetapi demi cintanya kepada suaminya, Nona Ina rela bertahan di gubuk derita itu, hidup bersama mertua dan juga iparnya. Hal ini terungkap dari kesaksian Nona Ina sendiri yang sempat direkam oleh kerabatnya sewaktu Nona Ina curhat di hari-hari menjelang ia menghilang tanpa kabar. Dalam rekaman tersebut menunjukkan bahwa semenjak Okta pergi merantau ke Makassar, sifat Okta terhadap Nona Ina begitu cepat berubah. Okta sudah tidak menginginkan kehadiran Nona Ina di tengah keluarganya. Bahkan kerap memaki Nona Ina lewat telepon, seolah-olah Nona Ina tidak lagi berharga di matanya. Akhirnya, Nona Ina memutuskan untuk lari dan keluar dari kampung suaminya itu. Ketika Nona Ina mendengar desas-desus bahwa Okta sudah berpaling hati dan mau menikahi wanita lain dari Lolina, Sumba Barat. Keluarga Okta di kampung, yaitu ibu mertua dan juga adik ipar Nona Ina pun mengatakan hal yang sama, bahkan mengusir Nona Ina untuk keluar dari rumah mereka. Pernah paman dari suaminya ini memberi nasihat agar sebaiknya Nona Ina pergi saja kalau memang kehadirannya sudah tidak diinginkan lagi, daripada dia harus tersiksa secara batin dan juga fisik. Nona Ina juga menceritakan bahwa ia pernah dicaci maki, bahkan pernah dipukul oleh adik iparnya sendiri. Nona Ina mencoba menguatkan hati untuk lari dari semua persoalan, bahkan keluar dari rumah mertuanya. Nona Ina mulai melupakan semua kenangan tentang bagaimana ia memberikan hatinya untuk merawat keluarga Okta dengan menyiapkan makanan, mengambil kayu bakar, bahkan bekerja di ladang. Di penghujung bulan Agustus 2022, Nona Ina pun bergegas menuju Waitabula, di sebuah agen yang mengirimkan tenaga kerja keluar Pulau Sumba.
Semua berkas yang diperlukan seperti persyaratan dan administrasi sudah dia siapkan. Sedikit lagi waktu yang ia butuhkan untuk naik ke kapal dan keluar dari Pulau Sumba, untuk melupakan semua duka lara, derita yang harus dia tanggung manakala cintanya berbalas pengkhianatan. Menurut pengakuan seorang saksi, Nona Ina datang ke agen tenaga kerja tersebut. Masih ada bekas luka di bagian belakang telinga dan dekat payudara sebelah kiri. Nona Ina berbagi cerita yang menjadi alasan mengapa ia mau pergi keluar pulau untuk mengobati rasa sakit hatinya. Namun, di detik-detik terakhir, ia didatangi oleh ipar laki-lakinya yang bernama Yohanes Bora dan ipar perempuannya bernama Paulina Bora. Mereka membawa kabar bahwa Okta meminta Nona Ina untuk kembali ke rumah di kampung halaman Okta dan berjanji akan menjemput Nona Ina. Harapan Nona Ina kembali bangkit. Saat itu dia berpikir tidak ada salahnya untuk mencoba memulihkan cintanya meski pernah dilukai. Maka Nona Ina pun akhirnya kembali. Selama di rumah mertuanya, Nona Ina banyak menghabiskan waktu dengan berkebun dan juga menanam beberapa tanaman seperti daun bawang, pepaya, dan juga jagung untuk mengalihkan pikirannya dari berbagai masalah yang sedang menimpanya. Dan selama Nona Ina tinggal di kampung suaminya, berikut kondisi tempat tinggal Nona Ina. Dan bagi saya pribadi ini sebenarnya tempat tinggal yang kurang layak dan juga jaraknya sangat berjauhan dengan tetangga. Bagaimana menurut kalian jika kalian harus tinggal di rumah kondisi seperti Nona Ina ini? Apakah sanggup? Kalau saya pribadi tidak akan sanggup. Tapi luar biasanya perjuangan dari Nona ini sebagai bukti ketulusan seorang istri yang berbakti kepada suaminya. Namun apa mau dikata, janji tinggal janji. Okta yang tidak pernah menepati janjinya bahkan mulai mencapakan Nona Ina serta tidak pernah peduli lagi dengan nasib Nona Ina. Hingga akhirnya di tanggal 31 Agustus 2022, menurut penuturan ibu mertuanya bahwa Nona Ina tiba-tiba menghilang tanpa ada kabar. Tapi anehnya, sudah tahu menantunya menghilang, tidak ada juga inisiatif untuk melaporkan hal itu ke pihak berwajib. Dan ternyata barulah di tanggal 6 September, Nona Ina ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Nona Ina ditemukan terikat tali rafia yang ditautkan pada sebatang pohon kecil tidak jauh dari rumahnya, hanya 30 meter dari rumah yang ditinggalinya bersama mertua dan juga adik iparnya. Sungguh aneh kan? Butuh waktu 6 hari lamanya untuk melakukan pencarian padahal jaraknya hanya 30 meter dari rumah. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah. Selain itu, pada saat ditemukan, jasad Nona Ina dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Selain leher terikat tali rafia yang diikatkan pada sebatang pohon kecil, kulit kepala Nona Ina pun terlepas dari batok kepalanya, serta kondisi jenazah yang sudah membengkak dan juga mulai membusuk. Wajahnya pun sudah susah untuk dikenali. Setelah dievakuasi, pada tanggal 9 September 2022, jasad Nona Ina kemudian dipulangkan ke pihak keluarganya untuk dimakamkan. Dan pada saat prosesi pemakaman, ada lagi satu kejadian aneh, yaitu tidak ada satupun terlihat kedatangan pihak keluarga suaminya. Bahkan suaminya sendiri pun yang bernama Okta sama sekali tidak datang ke pemakaman istrinya untuk mengantarkannya ke pembaringan terakhir. Bahkan sama sekali tidak memberi kabar walaupun sekedar telepon. Semakin aneh kan? Ada apa sebenarnya? Penasaran kan? Sama, saya juga. Nah, karena pihak keluarga Nona Ina merasa janggal dengan kematian Nona Ina ini, akhirnya di tanggal 12 September 2022,
Pihak keluarga melaporkan kasus ini ke pihak berwajib. Akan tetapi hingga saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Lalu bagaimana dan apa sebenarnya misteri di balik kematian Nona Ina ini? Menurut saya dalam kasus ini bisa jadi ada unsur kekerasan dalam rumah tangga ataupun justru merupakan sebuah kasus pembunuhan. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah. Dan dengan adanya kasus ini, mari bersama kita menegakkan keadilan untuk Nona Ina. Dan semoga tidak ada lagi Nona Ina yang lain di luar sana yang mati terbunuh demi cinta serta terbuang di alam bebas. Dan semoga keluarga Nona Ina juga diberikan ketabahan dan kita berharap Nona Ina bisa segera mendapatkan keadilan. Sekian video kali ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, klik like jika kamu suka video ini. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di next video. Subscribe permanen ya, say no to unsub. Berkawanlah kita, bye bye, lepi-lepi di angkasa.